Om Swastiastu. Halo pemirsa Trita dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Trita Tigata Tandang Tangkis Tangkep, tentang acara yang memperkenalkan kebudayaan Bali melalui seni tarinya. Eits, kalau seni tari sudah dibicarakan kemarin-kemarin, kali ini Trita spesial nih mengundang seniman karawitan untuk memperkenalkan salah satu jenis karawitan yang cukup tua usianya. Nah, untuk seniman karawitan yang menyaksikan acara Trita kali ini dapat ruang nih untuk kita berlatih bersama tentang pengenalan daripada karawitan ini. Apalagi kalau bukan ya seperti yang di belakang saya ini, sudah berbaris rapi dan tertata rapi. Gamelan apa namanya? Iya, betul sekali. Gamelan gender. Nanti kita akan berbincang-bincang, tentunya Kak Dayu tidak akan sendiri nih membicarakan tentang apa sih itu gender, nah bagaimana cara memainkannya. Nah, kali ini Kak Dayu sudah mempersiapkan gamelan gendernya. Untuk siapa tahu adik-adik di rumah punya nih mungkin satu unit gender. Nah, boleh kita bermain bersama ya. Nah, untuk itu adik-adik persiapkan dulu gendernya. Sambil bersiapkan gendernya, Kak Dayu akan mengundang nih pembicara kita, narasumber kita, yaitu Bapak Made Subandi. Silahkan Bapak Made. Luar biasa, senyum yang sumringah ini sepertinya sehat selalu nih Bapak ya. Om Swastiastu Pak Made, Penapi Gatra. Yang baik-baik saja nih. Terima kasih Pak Made sudah datang ke Trita nih, special request nih untuk program Trita supaya tidak tari saja tetapi karawitan juga. Ya, karena tari dan karawitan biar adil dan bersinergi terus kan. Tari dan karawitan itu tidak bisa lepas pemirsa di rumah. Betul gitu Pak Made. Nah, kali ini gender adalah materi kita Pak Made. Ya, benar. Sudah siap nih. Adik-adik dari mana nih Pak Made? Dari mana kamu? Ya, SMK 3 Negeri Sukawati. Ya, SMK Negeri 3 Sukawati, atau yang lebih keren disebut SMKI atau Kokar Bali. SMKI atau Kokar Bali. Siapa yang tidak tahu nama itu ya kan? Kalau adik-adik dari SMP mau ke sekolah seni boleh ke Kokar ya kan? Benar. Ya, kali ini kita akan bermain gender, tapi untuk itu kita akan perkenalkan dulu apa sih itu gender Pak Made, silahkan. Ini kebetulan anak-anak sudah seperti semangat sekali. Ya. Dia mau ini namanya gender wayang. Ini adalah gambaran gender wayang, termasuk gamelan golongan tua. Kenapa disebut dengan gamelan golongan tua? Ya, dilihat dari segi ensemble atau barungannya, dia itu minimalis sangat kecil sekali. Kedua, dia belum kena pengaruh kendang, belum kena pengaruh instrumen perkusi lain gitu. Ini dilihat dari segi kenapa dia dibilang golongan tua, ya karena repertuar atau hasil karyanya sangat luar biasa, sangat sebagai sumber inspirasi dari komposer-komposer muda terutama. Sampai sekarang lagu-lagu kreasi misalnya ada istilah bagian gegenerannya cari kan seperti itu. Berarti mungkin idenya dasarnya dari gener wayang. Itu menurut pemikiran saya. Ini termasuk golongan tua. Golongan tua. Nah, kita lihat nih gender wayang ini kalau di setting memang tidak ada kendang, tidak ada komplo, murni seperti belum ada pengaruh kendang kalau dalam gamelan tua. Nah, itu dia pemirsa, kalau dilihat tadi kok nggak ada kendangnya apa. Nah, ini dia yang sangat spesial kita hadirkan. Memang gamelan gender itu seperti ini settingannya Pak ya. Iya, benar. Oke, sekarang kita lihat nih gamelan gender ini bilah-bilahnya, saya langsung lihat ini bilah-bilahnya kalau nggak salah ada 10 atau lebih. Benar. 5 nada, 10 bilah. Gini Dayu, sebelum kita coba eksperimen atau anak-anak praktek mungkin biar tahu aja, ini gender ini memiliki laras selendro. Oke, laras selendro. Yang di Bali kalau ada disebutkan dengan saih, yaitu mungkin ada 3, mungkin saya pernah dengar dari dosen-dosen di isi dan saya itu saih pudak setegal ada yang, atau boleh dikatakan nadanya atau larasnya agak rendah, yaitu ada yang dibilang pudak setegal sama dengan segarawere, ya itu agak rendah. Dan kedua ada saya asap menyan. Asap menyan itu suaranya manis, asap itu kan agak manis, itu suara berliku-liku. Ya, artinya sangat bagus sekali, menaruh vokal dan lain sebagainya. Dan ketiga ada istilahnya
sekar kemoning gitu yang Sekar sangat tinggi sekali. Yang sekarang pada umumnya sering memakai agak yang di tengah itu karena asap menyan itu sangat manis sekali. Dia ambilnya di tengah-tengah biar kelihatannya manis gitu ya. Nah, penasaran dengan bagaimana laras saih atau saih tersebut? Ya. Kita langsung ke Pak Made, kita ke belakang yuk. Ya. Nah, kita memperkenalkan nada dulu sama pemirsa di rumah sebelum belajar main Ya, gender. benar. Baik. Begini, Dayu. Ya, silakan. Sebenarnya beginning study, emak, kalau belajar pemula itu kita bagaimana membuat anak-anak yang melihat pertama kali gender itu karena dia pakai panggul 2, Ya. kemungkinan pertama kita lirik anak-anak dia menarik, bagaimana gamelan ini biar menarik aja dulu. Ya. Kita jadi dasar nadanya mungkin kita mengenalkan bagaimana caranya mengucapkan dong, misalnya nih dong, ya ini dong. Biasa saya nyanyikan dongnya Oh di ya, sini betul, dengan betul. anak-anak Supaya bagaimana? anak-anak tuh tidak takut ini Ya. gimana cara main kan. Bagaimana? Ya itu biar menarik aja kita latihan vokal dulu. Baik. Nong, bisa bilang anak-anak Baik, ayo, nong, bisa? Nong. Lagi sekali. Nong. Coba Dayu ikut juga biar ada suara tingginya. Nong. Bersama, yuk. Nong. Deng. Tiru kan? Deng. Dong. Dang. Den. Ya sekarang tumbuknya tinggi. Dong. Dong. Dong deng dong dung deng dong. Ya. Ya seperti itu dia kalau Wow, diucapkan. saya jadi ikut merasakan nada itu berbeda setiap oktavnya gitu Ya. Pak Made ya. Jadi semakin tinggi oktavnya semakin melengking gitu Ya. pemirsa. Sama dengan bermain gender ini, semakin mencari nada yang tinggi dia akan mengikuti melodinya itu. Benar. Nah, Ya. seperti itu. Silakan Pak Made, apa lagi nih? Kalau di gender, kalau pemula kita bagaimana caranya memegang panggul? Karena ini panggul 1 dipegang oleh tangan kiri, benar. Panggul 2 dipegang tangan kanan, yang panggul kiri sebagai melodi pada umumnya. Ya. Pada umumnya dalam lagu gender wayang, tangan kanan sebagai kotekan atau ngotek atau boleh dikatakan membuat jalinan. Untuk pertama kali untuk mengajarkan anak-anak itu tanpa kotekan dulu. Kita mengenal istilah ngoret atau ngempat, ngempiung atau neluin atau ngelimo, bahkan seperti 5 dia bisa harmonis dalam gender itu. Ayo kita coba pukulan dari ngoret aja, bisa nggak? Ya, kita mulai dari nada pertama dong, kita ambil nada ngembat ya, dong, coba, dong, nada kedua, deng, ikuti suara, dong, dang, deng. Ya, itu ngembat. Bagaimana kita coba yang ngempat, juaranya jaraknya 4 ini. Kita pukul bersamaan. Mulai, ya. Berikutnya. Lagi. Terus. Yang terakhir. Ya, sekarang kita ngembat yang dong dalir cur dalir, itu namanya ngembat. 1, mulai. Lagi sekali yang sama do dalir. Kita mulainya bersamaan yuk. Kita balikkan ngoretnya deng dalong. Coba sekarang berubah warna suara kita jadi harmoninya, itu ngempat yang sama motifnya. 1, 2, mulai. Corelar. Ya, yang ciri khasnya atau yang sering kita tidak pernah lupa ada istilahnya, istilah pukulan gender itu seperti itu. Ide mungkin saya dengar itu ide menurut saya itu bola pingpong atau bola yang jatuh. Coba dengar tuk 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 tuk, itu Ya, inspirasi dari mungkin menurut pikiran saya dari itu alam sudah bilang kita siapa yang jatuhkan bola tuk
Tuk, Dia tuk, berkelanjutan. tuk. Ya, Memiliki coba ketukan yang kita sama coba jarak. yang 4. Coba bola jatuh. Cang. Bukan. Cor, cot, cot, cot. Yang itu loh. 1, 2, mulai. Cot, 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 ya. Kedua, cat, 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 cat. Isi nguretnya, dong nyalir. Nah, sudah dot, cat, 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 cat. Ya, berarti itu sudah membuat seperti ada komposisi baru, adalah itu semua teknik ada dalam genre pukulan klasik atau pukulan yang sudah mentradisi itu sekarang itu. Pemirsa di rumah tadi sudah dilihat pukulan nada. Baik, sekarang kita akan pecah. Nah, ini supaya pemirsa di rumah mungkin yang ada pemula ini tidak tahu mana nada yang 5, mana nada yang 4 seperti itu, Bande. Kita coba ya. Boleh, boleh. Gini. Nada yang coba 3 dulu ya. Baik. Kita bisa mulai nada 3 apabila kita pertama kali saya belajar itu, ingat saya sekali tahun 80-an itu dengan ada saya diberikan pelajaran oleh bapak atau orang tua saya itu dasar batel untuk ukuran saya waktu dulu. Sekarang mungkin beda cara teknik mengajar anak-anak pemula. Coba cari telu. Itu ini telu pada batel ya. Telu berarti 1 nada, 2 nada, 3 nada. Ya, berarti jaraknya 3 nada. Baik. Kita pukul bersama bagaimana nanti? Kita pola genre. Ya, tu, wa, ga, pa, jang, jang, jang. Tal, jak, 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 tal, jak, 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 jak. Louder. Asal. Jang. Ya, itu dulu. Bisa saya coba yang Boleh, 4? boleh, boleh, ayo. Coba 4 lagi sekali. 1, 1, wa, ga. Ya. Asal. Dong. Lanjut ke 5. 1, 2, go. Ya. Sekarang terakhir 6. Tu, wa, ga, pa. Dong, 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 dong. Sekarang ada dalam keras. Enak, menarik kan? Ya. Luar Ini biasa. sebenarnya simpel sekali membuat anak-anak atau penonton yang pemula, apalagi yang umur ya kelas 1 itu bagaimana dia menarik, ajak dia mendongeng, bagaimana caranya. Untuk yang pertama kali mengajar genre itu biar menarik. Ya, itu dia. Jadi permainannya tuh kedengarannya sama tapi nadanya yang ditambah Ya, tadi, Pak De. ritmenya sama, namun nadanya yang kita bisa harmonisnya 3, ada jaraknya 3. Itu yang membuat kesannya beda. Misalnya kalau dalam batel, misalnya perang raksasa besar atau detail atau yang kalau berawi atau apa saja, mungkin nadanya agak rendah gitu. Biasanya dalangnya seperti itu. Urut sesuai dengan. Aduh, saya senang sekali mendengar aja karena ini apa ya, rasa dari gender ini juga bisa merefleksikan pikiran ya Pak De. Benar sekali. Benar itu. Iya, nanti kita akan lanjutkan Pak De dan Oke. teman-teman di studio. Nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana teknik selanjutnya ada apa saja. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa di rumah masih menyaksikan Trita bersama saya Dayusa Asrani dan narasumber kami Bapak Made Subandi. Nah, segmen kedua ini kita akan memperkenalkan bagaimana cara memainkan dan merangkai nada lagi tentang nada-nada yang sudah kita pelajari di segmen sebelumnya. Ya, sekarang gimana nih Pak De? Kita mau belajar bermain. Nah, rupanya Pak Made sudah megang panggul nih. Pemirsa di rumah, kita lah dengarkan setelah ini apa saja, silahkan Pak De. Baiklah, Dayu, anak-anak. Ya.
sebelum kita mulai belajar gener wayang, itu pemula, boleh dikatakan pemula. Betul. Anak-anak itu biar tahu juga, kok panggulnya 2. Gitu. Artinya ini gener wayang pada umumnya ya itu sudah kita pasti menggunakan panggul tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Kenapa tangan kanan? Fungsi dari masing-masing kiri dan kanan itu beda. Misalnya pada umumnya lagu gener wayang tangan kiri sebagai memegang melodi dan tangan kanan sebagai ngotek atau kotekan, bahasa Inggrisnya interlocking, dia membuat variasi. Maka kotekannya di sini biasanya ada dalam lagu-lagu gener wayang seperti itu. Namun juga ada lagu gener wayang yang simple untuk dasar sekali untuk anak-anak yang pemula gitu. Betul. Misalnya ada sistem pukulannya sama di sini seperti yang saya bilang tadi, ada pukulan ngoret dan ngembat, pukulannya bersama tangan kanan dan tangan kiri. Ada juga teknik seperti itu dalam lagu-lagu gener wayang. Betul sekali. Dan ini masalah panggul. Kenapa panggulnya seperti ini? Dan ini kebetulan panggul ini dibuat dengan kayu madas ya itu. Kayu madas. Ya kayu yang kalau di Karangasem kayu piling itu beda, namun sama itu. Kalau artinya madas di Karangasem dengan madas yang ada di kita di Denpasar di Gaya itu sama madas, namun namanya aja beda. Madas sangat bagus dan sangat lembut sekali suaranya dalam gender. Dan mempengaruhi juga, Pak. Kalau ini sotong itu agak suaranya agak keras dan hampir suara panggul itu lebih kedengaran sekali, karena kalau panggul madas makin dipergunakan terus-menerus dia suaranya akan semakin ringan dan semakin halus dan semakin lembut seperti itu perbedaannya. Baik. Terus? Nah, lagi? Nah, di sini juga dalam panggul ini ada istilahnya canteng gitu. Ini sebagai kenapa ini dipasang? Ini leluhur kita dulu tuh sangat pintar sekali membuat aksesoris. Ada suara yang ada petir seperti ini, suara ini sangat bagus sekali kedengarannya seperti ricikan air ini. Dan kedua sebagai aksesoris biar panggul itu kelihatannya hidup dan asik kita memainkannya. Kalian lihat dari segi panggulnya. Apalagi panggul yang sekarang ini sudah ada ukiran-ukiran gitu loh. Bagaimana anak-anak kita sekarang di Bali itu sangat kreatif sekali. Bagaimana membuat panggul itu seperti agak eksotik. Artinya menarik sekali kalau kita kalau di sini ini belum sampai ada ukiran. Ini hanya hiasan sejenis seperti lukisan aja. Namun tidak mengurangi makna. Yang terpenting bukan panggul anak-anak atau saudara-saudara, yang terpenting kemauan untuk belajar. Itu yang penting. Ingat, kalau Anda mau itu pasti siapapun mau. Jangankan kita orang Bali, orang bule pun. Dan itu sangat bahkan dia menjelaskan musik kita juga di luar itu. Dia mempelajari dengan detail dan dia bisa hidup dengan mempelajari budaya kita. Ya, jadi jangan mau kalah dong. Jangan mau kalah, itu yang takutkan. Coba bayangkan, dia itu sangat antusias dengan musik kita. Kenapa kita selalu enak-enak? Betul sekali. Ya itu dan tapi yang ingat jangan khawatir juga. Hampir sekarang di setiap rumah itu saya lihat ada gener wayang paling tidak satu pasang. Seperti di Jepang atau di Tokyo saya lihat, kenapa di tiap rumah ada piano? Ya dia memang inginkan anak atau cucunya atau generasinya estafet musiknya dia bisa biar kental hidup main musik, karena musik itu sangat merupakan kehidupan atau energi bagus dalam rumah. Gitu juga di Bali, hampir setiap rumah, kalau khususnya bagi yang rumah teman saya, karena teman saya banyak yang musik, paling tidak dia ada gender atau kendang atau apa saja atau rindik ada di rumah. Seperti itu sekarang beradanya di Bali. Supaya bisa merefleksikan diri. Apresiasi terhadap musik yang ada di Bali pada anak-anak sekarang itu sudah mulai sudah kelihatan gitu loh. Ya, apalagi ada lomba-lomba. Lomba-lomba itu saya sangat setuju, itu merupakan ajang juga, ajang kreativitas. Itu benar. Baik, kita kembali ke gender. Ayo. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana caranya belajar atau pemula gender ya. Saya cari yang simple saja. Mari kita lihat secara dekat ya. Boleh Pak, di belakang di depan boleh. Yang penting saya mungkin di belakang aja ya. Ya, coba pegang panggulnya dengan tangan kiri dulu, yang kiri aja. Ya, ini pegangnya seperti ini. Ingat ya, ini penting sekali biarpun anak-anak sering melakukan gender wayang. Kalau anak-anak tidak memperhatikan bagaimana kalau sudah teknik yang salah, mungkin dia hafal dengan lagu, namun
suaranya tidak begitu lentur, tidak akan bisa main cepat atau bagaimana. Karena pergerakan itu bukan di sini, kita gerakannya di pergelangan tangan. Seperti main poli yang lain, seperti gerakan itu. Kalau ini sudah lemes, sudah biasa kita gerakkan dengan bagus, kemungkinan suaranya akan lebih, atau tekniknya akan betul gitu terus-menerus. Iya, dari 10 bilah nih Pak D. Nah, 10 bilah ini tadi yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari itu kita genre wayangnya ada ya sebenarnya slendro 5 nada. Itu di sini ada oktavnya. Misalnya dong deng tuh, misalnya di sini ya dong dang deng, itu nada pokoknya. Lalu tingginya kamu pukul dong. Ya itu oktavnya. Misalnya kita buat melodi di sini ya. Yang simpel aja ya. Kita mulai dari sini ya, nanti biar ada lagu kita pakai Pakang Raras ya. Itu nodatnya pakai ya. Coba lakukan tangan kiri dulu. Coba lakukan kamu. Yuk, kita mulai bersama. Coba tangan kanan juga sama. Ya. Jangan pukul kedua, pukul tangan kanan aja dulu. Biar bisa membedakan anak-anak di rumah. Yuk. Tangan kiri. Sekarang baru padukan, yang lembut sekali. Yuk. Ya. Balikkan. Terang. Ya, kita balik. Kita coba ja. Den dorang. Lakukan. Ya. Lanjut. Lihat tangan kirinya, lihat tangan kiri. Ya, kita mulai noteknya. Pelan-pelan. Daripada kotekan tangan kanan itu agak yang simpel aja. Yang ditekankan di sini ada yang yang dikerucutkan, ada yang biar itu melodinya ya. Itu melodinya biar kedengarannya. Ternyata panggul itu mempengaruhi suara ya Pak D ya? Sangat sekali. Nah, jangan main-main nih pemirsa, panggul yang saya bawa ini harganya puluhan juta. Benar. Memang benar, karena apa? Karena bahan yang digunakan, kemudian peradanya ini loh nggak main-main. Ini perada gede, kalau di Bali ini perada yang paling utama ya Pak D ya. Nah, berbeda dengan ini lukisan ini, bahannya ukirannya juga tidak maksimal seperti ini. Dan benar-benar dipakai dengan halus, memang suaranya halus. Nah, sekarang kita lihat, tadi adik-adik di studio, untuk adik-adik di rumah, sudah pegang panggul dan sudah dengerin nada. Nah, mau dengerin nada apa lagi? Nanti Pak D kita melanjutkan setelah yang mau lewat ya Pak D ya? Oh gitu. Baik, jangan kemana-mana, tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Terima kasih pemirsa di rumah, masih bersama kita nih di acara Cerita tentang pembahasan gender. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarahnya, kemudian pengenalan nada-nada. Nah, sekarang kita akan belajar merangkai nada-nada dari yang klasik menuju yang kreasi baru gitu ya Pak De ya. Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi panggulnya seperti apa caranya memainkan. Nah, nanti ada permainan panggul yang ketukannya lebih banyak yang kanan ataupun yang kiri lebih banyak atau yang lebih sedikit. Nah, permainan ini akan dijelaskan langsung sama Pak Made. Untuk itu sebelum memainkan bagaimana cara memainkan panggulnya, tentu ada teknik pemegang panggul. Ayo Pak De, bisa dijelaskan Pak De. Gini, terima kasih pemirsa. Seperti dibilang tadi oleh saya sendiri tadi, bagaimana cara atau teknik memegang panggul yang benar. Biar kita tidak kebablasan dalam arti tahu lagu banyak, namun teknik yang kita pergunakan masih kurang sempurna dalam arti karena tidak tepat bagaimana caranya memegang. Kadang-kadang dia banyak, saya punya teman Bayu, dia banyak sekali punya lagu, namun sampai sekarang teknik yang dia miliki itu artinya tidak tidak boleh dikatakan tetekepnya atau incap-incapnya masih gamang, masih kabur atau abu-abu. Begini untuk singkat waktu, kita di sini caranya megangnya begini. Ya, kan coba pegang Nana, tangan kiri dulu. Ini ya, ini coba lihat ini tangannya Pak De ini seperti agaknya kayak satu bubul. Karena dia tekniknya saya selalu menggunakan tepat pada ini lengkungan atau beling padi istilahnya orang Bali bilang. Kita harus tepat di tengah-tengah. Ya, kita cengkeramannya atau jepitannya pas di telunjuk dan dari tengah ini biar kelihatannya bukan kelihatan, biar kita itu yakin bahwa panggul itu tidak akan licin. Biasanya pemula itu panggul itu kalau main itu pasti dia akan otomatis dia maju karena cengkeramannya atau jepitannya itu kurang menahan atau kurang refleks gitu loh. Iya benar. Jadi pemirsa di rumah, lekukan jari tengah ini ada tulang jari ini yang akan menahan panggulan atau istilahnya belingan padi ini. Itu yang lebih cembung ini. Tulang ini harus nahan di sini. Saya coba pegang dengan dahi, boleh kan? Ya, ini coba tangan kanan dulu. Ya. Ini di pas tengah. Dan langsung lihat dengan dibandi. Coba gini. Coba lihat. Coba anak-anak ikuti. Ya. Jari manis. Coba jempol ini dilepas, pasti dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Seperti manggang jatah, istilahnya manggang sate ini kan lebih. Di sini konsepnya itu selalu keseimbangan dari. Kalau Wahyu juga kan, dan semua ini penting. Kalau kita lepas, dia pasti akan kendor ya. Seperti dia akan. Ini kita refleks atau santai. Namun yang membuat yakin itulah di sini. Pergelangannya tidak ada di sini. Tidak ada pukulan ini, dia pasti itu. Dan tentu ibu jari memiliki peran di sini untuk menyeimbangkan. Ya, coba lakukan tangan kanan seperti ingat anak-anak di teknik. Nah, ada suara kerincing-kerincingnya. Itu juga efek dari ini pemirsa. Coba cari misalnya cari pengangrang tadi. Atau kita coba yang seperti nada yang pendek itu yang kejojor, coba. Misalnya gini. Yang melodi pendek itu ya. Coba yang pelan yang pelan. Stop dulu. Biar anak-anak di rumah biar bisa mana melodinya, mana kotekannya. Coba coba melodi aja dulu tangan kiri. Tanpa ada sanksi dulu naik. Sekali. Sekarang kotekan. Terus. Coba kotekan aja dengan kanan aja. Biar jelas kita ada renang atau yang undangan. Ini temponya. Di sini kamu polos apa sanksi? Polos, mau bisa sanksi? Sanksi kamu? Ya, dengarkan polos dan sanksi, cuman tangan kanan aja. Tuh, gak.
Gandil. Gandil juga ikut. Tanpa ada melodi. Tanpa ada melodi. Terus. Tanpa ada melodi. Sekarang masukkan melodi. Lagi sekali. Lanjut. Lagunya angkat-angkatan. Angkat-angkatan. Ya. Jadi lagunya agak cepat, melodinya pendek. Betul. Gitu. Hanya seniman karawitan yang bisa mendengar bagaimana pemain musik itu bisa melakukan gender itu yang dengan baik dan kurang baik. Mungkin penikmat seni juga bisa menilai. Nah, inilah kita bisa melihat kan bagaimana pemain gender itu memainkan gendernya dengan baik karena mereka sudah mengenal nada-nada klasik gitu Pak Dea. Benar. Nah sekarang tadi saya memperhatikan pukulan tangan kiri sebagai melodi dan sangsihnya ini ada permainan yang sepertinya ada pergelangan tangan yang menutup ya. Oh, saya lupa tadi menjelaskan bahwa di sini ada teknik tutupan yang dilakukan di telapak tangan bagian samping ini. Ini yang sangat menentukan suara bagus ya. Samping ini tekniknya. Namun Dayu, teknik tetap atau tegas itu dia akan datang secara otomatis apabila dia sering melakukan permainan, melakukan banyak menguasai materi. Menurut pengalaman yang pendidik, pengalaman pribadi, teknik tutupan, teknik yang lain itu akan datang secara otomatis apabila dia melakukan banyak praktis, banyak lagu seperti itu. Asalkan seperti itu. Kalau permainannya memainkan mungkin lebih dari 2 nada, ini hanya 2 nada. Gimana cara mengatur konsentrasi itu? Kita kalau sistem mengajar atau pelajaran pemula misalnya kita split atau kita pisahkan. Artinya dengan adanya melodi pendek kita bagi misalnya 4 dibagi dengan pukulan 1, pukulan 2, pukulan 3, pukul 4. Contoh pakai skala perbandingan ya, kita contoh aja ya biar boleh ayo. Ya, kita contoh bisa permisi. Mundur sedikit adiknya. 1 misalnya. Nah, misal kita ambil 1 bagian 1. Oh, gitu caranya biar nggak bingung anak-anak ya di rumah ya. Untuk yang pemula ya. Itu 1. Yang kedua kita bagi juga. 1. Yang kedua. Itu sebentar Pak De. Kami penasaran juga nih. Sudah Pak De sudah mainkan gamelan, tentunya ada nada-nada apa lagi yang akan dikeluarkan. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa.
pemirsa di rumah, masih bersama Trita, bersama saya Dayu Sasrani dan narasumber kita Bapak Made Subandi dan teman-teman dari SMK Negeri 3 Sukawati. Sudah kita bahas tentang bagaimana cara memainkan gender secara tradisi. Nah, kali ini sudah disetting nih. Pak De, kita sudah lihat ini pemain seruling. Coba diangkat serulingnya. Ya, ini seruling apa Pak De? Seruling gambuh ya. Seruling gambuh. Memang untuk gender atau memang terpisah atau memang Ya, dikreasikan? Memang kita mencari inspirasi lah, Ya, betul. mencari-cari atau mengeksplorasi aja. Ya, betul. Karena suling itu suaranya agak lembut, mungkin Betul lebih sekali. Nah, lebih kena ada. seruling gambuhnya ini khusus untuk drama tari gambuh. Jadi serulingnya ini seruling gambuh pemirsa di rumah dan dikombinasikan dengan gender. Nah, di sini sudah ada genderan di sini, apa namanya Pak De? Ini barangan atau sekarang mungkin kantilan. Kalau dulu barangan dan ini yang agak lebih besar pemade. Ya. Atau boleh dikatakan dia ada di sini antara sangsih dan polos biasanya Betul. polosnya mungkin dia sebagai leader atau pemimpin ya. Oke. Siapa misalnya ada dalam pengumbang. Coba pukul di sana. Ya, ini ngumbangnya itu nyesek. Berarti ini untuk memainkan gender pemirsa di rumah harus dengan berhadapan-hadapan Pak De atau Ya. memang harus ke depan Pak De sebaiknya? Untuk komunikasi yang baik, untuk yang hari ini mungkin kita bagus untuk berhadapan-hadapan. Ya. Biar kita bisa saling melirik. Ya, dan saling mengkoordinasikan karena di sini leadernya yang tadi Pak De bilang itu harus ada di polos. harus ada yang bagian polos. Nah, Ya, kalau ya. memang menentukan leader itu gimana caranya Pak De? Cara menentukan leader, dia paling tidak dia menguasai pokok gending atau pokok lagu. Dia itu menguasai memberikan dinamika, memberikan aksentuasi, memberikan angsel istilahnya. Berarti sesuai persetujuan siapa Sesuai menjadi dengan- leader seperti itu sesuai Pak De, dengan ya? lagu. Ya, kalau di gong kebiarkan ugal atau Ugal, kendang, kendang. seperti ini. Kalau di sini sesuai perjanjian siapa menjadi leader seperti itu Ya, ya. gitu. Biasanya yang menguasai polosnya ini. Ya, betul. Nah, itulah keahlian dari senimannya sendiri. Ya. Nah, kali ini kita akan beralih ke nada-nada yang sudah dikembangkan karena sudah disetting nih, Pak De ya. Ya. Akan nada apa yang kita akan berikan kepada pemirsa? Kita coba merangkai atau menjalin melodi yang begitu. Juga inspirasinya dari lagu-lagu gender, misalnya Ya, pengangrang. Pengangrang seperti tadi banyak kita seperti Sesat Menggelut misalnya ada dalam pengangrang lagu gaya Kayu Mas Satu dan Pasar. Juga apa tadi? Jalan-jalan lagu apa namanya itu? Pakang Raras itu banyak lagu yang sering ada di ngembat di sana. Dan inspirasinya kalau kita membuat lagu dalam gender itu paling tidak kita belajar dasar dulu biar kuat kreasinya. Kalau dasarnya kurang kuat, kemungkinan ya sangat jauh sekali kita bisa membuat sesuatu dalam gender. Untuk gender ini. Ya, betul. Ya, Karena dasar kalau harus kuat gitu. sudah nada-nada tradisi, nada-nada klasiknya dipegang betul, alangkah mudahnya kalau kita sudah berkembang ke kreasi baru Sangat seperti itu Pak membantu De. sekali ya. Ya, baik, silahkan dilanjutkan bagaimana Pak De? Nah, merangkainya? kita coba inspirasi kita akan menjalin sebuah yaitu dengan ya cecantungan yaitu yang disebut idenya dari pengangrang. Yaitu cecantung itu sepertinya sedikit improvisasi, namun sekarang ditata gitu Ya. biar menjadi suatu jalinan melodi yang enak didengar. Misalnya kita mulai dan kita mulai dari vokal ngarcano sarini coba
luar biasa. Bagaimana kelanjutannya nih sebelum dilanjut? Pak Ade boleh kasih pesan sedikit untuk pemirsa di rumah. Silahkan. Pemirsa, untuk bagaimana caranya belajar itu jangan panik melihat instrumen, terutama yang pemula ini, Dayu. Bagaimana kita menghadapi instrumen, biasanya kita melihat gangsa atau misalnya panggul satu, kita menghadapi gender wayang, begitu kelihatannya rumit. Di sini nggak usah khawatir, cara belajarnya itu sangat gampang sekali kalau sudah tahu metode. Misalnya kita punya melodi satu putar itu 4 ketuk, misalnya kita bagi atau split. Bagaimana metodenya? Metode 1, metode 2, metode 3 dengan 4. Kalian saya yakin kalian bisa kalau mau, kalau serius. Ingat, apapun yang apapun yang difokuskan, kalau ada kemauan itu pasti bisa. Jangan kan kalian turis pun, kenapa dia bisa? Karena kemauan dan keinginan itu ada, itu intinya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ade, Ya. waktunya dan teman-teman dari SMK Negeri 3 Sukawati. Luar biasa pengetahuan kita tentang gender. Jadi mengingatkan kita bahwa nada-nada yang dihasilkan oleh gender ini juga bisa merefleksikan diri ya. Dan juga jangan lupa nada-nada klasik itu bisa diperindah, kemudian dikreasikan ke dalam bentuk kreasi baru. Seperti gambaran secantungan yang akan dipersembahkan oleh SMK Negeri 3 Sukawati. Untuk menutup acara kita haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Silahkan Pak D dan teman-teman memainkan lagu Cicak. Ulang lagi yang intro. Ya, mulai. na